Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejahtera kanggo urang sadayana sampurasun. Meser tutuk oncom ti Tasikmalaya paling ngenah dimakan sareng bakwan. Saya Prasidia Puspa menyapa Anda dalam forum Diaspora Jabar Chapter 1. Bapak Ibu sekalian, senang sekali rasanya hari ini ya kita berkumpul menjadi saksi perwujudan dari wadah masyarakat, diaspora dan juga aktor-aktor para diplomasi baik dari Jawa Barat maupun luar Jawa Barat yang punya hubungan kekerabatan secara emosional, kemudian sosial dan budaya, memberikan kontribusi besar tidak hanya untuk Jawa Barat tapi juga untuk Indonesia. Nah, hari ini dari Gedung Sate Bandung, Jawa Barat, saya akan ajak Anda berdiskusi bersama narasumber yang sudah banyak sekali kontribusinya untuk Jawa Barat dan Indonesia dalam talk show berjudul Forum Diaspora Jabar dari Jawa Barat Mengglobal untuk Indonesia. Diaspora Jawa Barat kita tahu punya peran penting ya dalam mempromosikan budaya. Makin jauh dari Indonesia katanya semakin menjadi Indonesia. Inilah yang akhirnya dibawa rekan-rekan diaspora, kebanggaan mereka terhadap Indonesia dimunculkan, yang juga mempromosikan lokal, kebudayaan kita, bagaimana kita bertutur kata dengan orang lain, bersosial di luar negeri. Tapi sebelum kita menggali lebih jauh bagaimana diaspora dan aktor-aktor para diplomasi ini memberikan kontribusinya, kita lihat tayangan Forum Diaspora Jabar berikut ini. Diaspora atau mereka yang merupakan warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri menjadi harapan untuk berkontribusi membangun negeri. Tidak hanya menorehkan prestasi di negeri orang hingga mengharumkan nama bangsa, diaspora juga sejatinya mampu menyalurkan pemikiran dan keahliannya untuk kemajuan Republik Indonesia tercinta. Sederet prestasi pun telah diraih sejumlah diaspora asal Indonesia di berbagai negara, mulai dari bidang ekonomi, kesehatan, pendidikan hingga entertainment. Sejumlah nama yang mengharumkan nama bangsa ini pun berasal dari Jawa Barat. Salah satunya adalah Deris Nagara yang belakangan menjadi perbincangan warganet. Pemuda asal Ciamis ini mencatatkan sejarah baru karena berhasil menjadi Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM Columbia University pada November 2022. Deris menjadi mahasiswa pertama Indonesia yang menduduki posisi tersebut di kampus yang berlokasi di New York, Amerika Serikat. Nama lain ada Aryo Anindito, komikus asal Bandung yang mampu mengharumkan nama Indonesia. Ia ditunjuk untuk menggarap proyek komik Marvel Star Wars The High Republic. Nama Aryo telah terpampang di berbagai komik Marvel sejak 2014 ketika ia terpilih melalui hasil rapat dari beberapa penulis dan tim Star Wars yang kantornya berlokasi di California, Amerika Serikat. Berawal dari 2012 hingga kini, berbagai proyek komik asal luar negeri pun berhasil menjadi karya Aryo. Nadira Afifah juga salah satu diaspora asal Jawa Barat yang menuai prestasi. Melanjutkan magisternya di Harvard T.H. Chan School of Public Health Amerika Serikat dengan fokus konsentrasi nutrisi, kini Nadira lebih dikenal sebagai influencer. Nadira aktif membagikan banyak informasi seputar kesehatan, edukasi, dan pengalamannya menjadi diaspora di berbagai media sosial. Kini, kanal YouTube Nadira Nuraini Afifah sudah memiliki lebih dari 266.000 subscribers dengan puluhan video yang telah ditonton oleh ribuan hingga ratusan ribu penonton. Forum Diaspora Jawa Barat menjadi harapan agar masyarakat Jawa Barat di seluruh dunia dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial di Jawa Barat dan memperkuat hubungan antara diaspora dan pemerintah provinsi. Baiklah, boleh tepuk tangannya Bapak Ibu untuk tadi beberapa anak bangsa ya yang memberikan kita kebanggaan, memberikan kontribusinya terhadap Jawa Barat dan juga Indonesia. Tapi Forum Diaspora Jabar ini memang bertujuan untuk memperkenalkan potensi investasi, kemudian pariwisata, kerjasama ekonomi Jawa Barat kepada diaspora Jawa Barat di seluruh dunia. Lalu bagaimana jaringan antar diaspora ini bekerja sama, berkolaborasi ya. Bagaimana mereka bisa berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial khususnya di Jawa Barat. Langsung saja saya perkenalkan ada tamu saya hari ini, ada 3 tapi saat ini di panggung ada 2. Sebelumnya saya akan memperkenalkan salah satu atau satu narasumber yang bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom.
Yang pertama bergabung melalui sambungan Zoom adalah seseorang yang dijuluki sebagai Habibie Muda. Beliau merupakan akademisi, Associate Professor di Zayed University, Uni Emirat Arab. Bahkan kepopulerannya dimulai ketika beliau berhasil memecahkan rumus matematika persamaan Helmholtz. Ini adalah rumus matematika tersulit yang baru dipecahkan 30 tahun. Ya. Dan beliau merupakan alumni ITB dan Delft University of Technology Belanda. Jadi langsung saja kita sambut ada Profesor Yogi Ahmad Erlangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof Yogi, kumaha damang? Alhamdulillah, damang pisan. Kumaha sadayana damang? Oke, selain Prof Yogi, sudah lihat ada dua narasumber saya di sini juga. Yang satu, ini saya cerita dulu, tebak yang mana ya? Langsung gitu. Pernah gagal masuk PTN, masuk UI gagal, masuk Unpad gagal. Tapi tidak mematahkan semangat putra bangsa yang satu ini untuk berkarya. Namanya langsung jadi pembicaraan publik setelah kegigihannya berhasil menjadi Presiden BEM di Columbia University, New York, Amerika Serikat. Modalnya rajin ikut student exchange, ya. Kemudian mengembangkan skillnya di banyak pemilihan seperti Mojang Jajaka, gitu ya. Jadi modalnya banyak sekali. Nah saat ini Putra Ciamis ini ditunjuk menjadi Presiden ASEAN Korean Frontier Community. Sudah ada, coba bisa tebak, Numana? Coba ngacung. Deris Nagara Bapak Ibu sekalian, boleh tepuk tangan. Nah kalau yang ini ya, aduh yang ini mah bikin kita, kenapa sampai ada macan Cisewu di komik Marvel ya. Pokoknya yang ini mah viral, gak main-main karyanya, bikin kita bangga gara-gara tadi saya sebutin ya, banyak unsur-unsur keindonesiaan yang dimasukkan dalam karya-karyanya. Walaupun dulunya adalah lulusan arsitektur di Universitas Parahyangan, betul? Tapi jodohnya mah rezekinya ada di buku tulisan komik begitu ya, buku cerita alias komik. Bahkan ada dua perusahaan raksasa, perusahaan komik raksasa, ada Marvel dan juga DC Comics. Ini mempekerjakan tangan dinginnya. Bahkan sudah lebih dari 10 tahun menjadi professional comic artist yang dikenal secara global. Dan dia nggak bisa jauh-jauh kayaknya dari kota kecintaannya, tapi terus berkontribusi walaupun bekerjanya jauh, tapi tetap tinggalnya di sini gitu ya. Ada Aryo Anindito, Bapak Ibu tepuk tangan. Sudah ada Prof Yogi, ada Deris, ada Aryo. Aduh, kita mah di tengah-tengah orang keren jadi keren gitu ya rasanya. Saya sapa dulu Prof Yogi. Prof, masih mendengar ya? Mangga, silakan. Prof, boleh dong cerita-cerita. Ini sudah sejak kapan menjadi diaspora? Apa yang memutuskan untuk sekolah di luar negeri? Kenapa tidak di dalam negeri? Pasti pertanyaan semua orang seperti itu kepada diaspora. Kita ingin mendengar jawaban dari seorang diaspora, seorang akademisi ilmuwan yang sudah lama tinggal di sana. Baik, jadi saya sudah tinggal di luar negeri itu sejak tahun 99, jadi kurang hampir 24 tahun ya, 24 tahun. Waktu itu saya baru lulus ITB tahun 98, karena saya dulu kuliah di Teknik Penerbangan ITB, dan waktu itu memang kalau kita ingin belajar penerbangan lebih lanjut, ya harus ke luar negeri, karena memang di Indonesia saat itu hanya ada di Teknik Penerbangan ya untuk kuliah S1, itu pun hanya sampai S1. Nah, karena saya sangat berminat sekali untuk melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi, saya waktu itu memutuskan untuk ke luar negeri. Saya ke Belanda tahun 99, sejak itu saya tidak pernah kembali lagi ke Indonesia ya, kecuali ya untuk liburan dan untuk bersono-sonoan lah dengan keluarga begitu. Jadi motivasinya sebenarnya lebih banyak belajar. Awalnya sih sebenarnya niatnya setelah selesai S2, S3, saya ingin pulang ke Indonesia, tapi takdir menyatakan saya harus tetap di luar negeri begitu ceritanya. Prof Yogi, dulu ketika ambil master dan juga doktor di luar, di Delft University, pakai beasiswa nggak sih Prof? Oh iya, alhamdulillah waktu saya S2 ya, saya dapat beasiswa dua beasiswa. Satu dari Kementerian Pendidikan Belanda lewat NUFIC, saya termasuk Christian Huygens Fellow.
dan dari Kadin Belanda, itu untuk S2. Jadi saya waktu itu masuk yang alhamdulillah beruntung ya, dapat 2 beasiswa. Setelah itu S3 saya di-employ, dipekerjakan, karena di Belanda itu sistemnya tidak ada beasiswa untuk S3. S3 di-hire sebagai research assistant. Nah, jadi waktu itu jadi sejak tahun 2001 saya tinggal di Belanda sebagai pekerja. Jadi saya tinggal dengan work visa. Selama menjadi diaspora bagaimana support dari pemerintah Indonesia Prof Yogi? Alhamdulillah bagus sekali karena kebetulan di Belanda saat itu banyak ya komunitas Indonesia cukup besar. Mungkin kalau kita lihat data pemilu ya tiap 5 tahun itu besar sekali jumlah diaspora Indonesia di Belanda. Yang masih berpaspor Indonesia atau yang punya hubungan sejarah dari Indonesia ya, ada kelahiran, orang tua dan sebagainya. Jadi bisa dikatakan hubungan antara pemerintah dengan komunitas Indonesia, diaspora Indonesia itu cukup bagus ya, terutama di kalangan mahasiswa, karena memang jumlah mahasiswa Indonesia yang belajar di Belanda saat itu mungkin barangkali termasuk yang paling besar di dunia ya, untuk ukuran mahasiswa Indonesia yang kuliah luar negeri. Saya tidak tahu data di Amerika, tapi di Belanda termasuk besar. Mungkin karena sejarahnya memang Belanda cukup dekat dengan Indonesia dalam hal pendidikan tinggi. Ya. Jadi supportnya bagus sekali. Support beasiswa, support KBRI terhadap kegiatan mahasiswa melalui PPI dan sebagainya juga cukup bagus. Disupport. Saya lihat juga aktivitas masyarakat juga disupport dengan baik oleh KBRI. Hanya mungkin saat itu belum ada istilah diaspora ya. Jadi lebih bersifat sporadis, belum terstruktur, belum tersistematis, belum ada program tertentu yang strategis untuk katakanlah untuk bagaimana bisa berkontribusi kepada Indonesia dengan lebih baik gitu. Saat itu belum banyak wadahnya ya. Tapi kalau kita cerita soal beasiswa LPDP nih ya. Satu saya ke Deris sekarang Prof Yogi. Deris, silakan. Kan walaupun cerita yang kita ketahui sekarang jadi BEM, presiden BEM, jadi presiden ASEAN Korean Frontier, tapi pernah gagal masuk PTN. Betul. Tapi semangatnya nggak patah untuk dapat LPDP. Betul. Kita ingin dengar cerita jatuh bangunnya Deris sampai bisa dapat LPDP, silakan. Siap, sebelumnya hatur nuhun kepada Forum Diaspora Jawa Barat dan Sampurasun, Rampes, kumaha damang. Walaupun dari Amerika tetap ya Ciamis Sundanya masih ada, Bandungnya gitu. Yang terhormat Pak Gub ya, Kang Emil dan semua tamu undangan. Jadi tadi terkait jatuh bangunnya ya. Deris gak keterima di senam PTN dan SBMPTN. Mungkin tadi Teteh juga udah dengar dari Papi ya tadi di mana zaman SMP SMA sangat aktif banget fokus atau sesuatunya keyeng gitu ya, persisten. Kalau bahasa zaman sekarang ambi gitu kan. Nah, jadi dulu tuh memang sangat ambi banget ya, fokus dari SMA tuh dari jam 7 sampai jam 4 tuh biasa lah ya, kelas biasa, terus udah gitu habis itu langsung ekstrakurikuler sampai jam maghrib langsung lagi bimbingan belajar bimbel. Bukan dulu ada ikut GO, Anahal, semua aku ikutin sampai aku pun ngajar buat teman-teman semua, tutor juga supaya ilmunya bisa barokah dan berkah gitu. Dan juga langsung ngerjain lagi soal-soal. Jadi dulu tuh pingin jadi dokter anak gitu dulu tuh. Jadi pas itu mau masuk FK, jadi mati-matian tuh giat banget belajarnya sampai jam 3 pagi setiap hari gitu. Itu sampai setiap hari kayak gitu, sampai akhirnya di mana titik, oh ternyata nggak keterima senam PTN, SBMPTN walaupun saat itu ujian nasional tertinggi, nilai juara umum semuanya. Tapi ya namanya takdir ya dan juga rencana Allah tuh udah yang lebih baik lagi. Jadi at that time aku mikir bahwa ini memang harus jemput takdir lain dan harus legowo ikhlas gitu. Dibantu oleh keluarga, almarhum mama sama papa gitu kan, gimana kayak ya udah ayo pokoknya harus semangat lagi gitu. Walaupun ada semacam perdebatan ini kayak kuliahnya mau kemana gitu. Sampai akhirnya dapat beasiswa juga sebelumnya di Presiden University mengambil jurusan hubungan internasional, jauh ya, jadi dokter jadi hubungan internasional. Di situ pun memang dari zaman SMA udah kelihatan. Aku ikut aktif di ASEAN Summit, debate competitions, terus student exchange juga ke Australia SMA dan SMP ke Malaysia juga.
walaupun dengan terbatas ya ekonomik zaman dahulu kala, tapi tetap dibantu banyak beasiswa juga untuk bisa mengejar mimpi. Nah saat itu akhirnya ada satu kalimat dalam hidup aku, filosofi kehidupan aku yaitu don't be afraid before sunset. And remember that a great person is not someone who always be the best, number one or winner, but someone who could survive, get up, and face the trouble in their life. Itu jadi filosofi aku yang akhirnya ayo maju lagi, bangkit lagi. Dan ingat banget almarhum mami juga bisa ngomong, jadilah mata air yang bermanfaat bagi orang lain. Makanya dari zaman dulu keluarga selalu mengajarkan value Sunda, sili asah, sili asih, sili asuh. Nu artina. Ya nurturing, loving, and taking care of each other gitulah ya. Sunda dan Inggris campur-campur gitu. Dan Somea Hade Turkasema. Dan tadi aktif juga di Paguyuban Majalengka Ciamis dan Forum Generasi Berencana yang akhirnya datang ke masyarakat. Di situ kan banyak bertemu lapisan masyarakat, bertemu anak-anak, mengadakan misalnya posyandu remaja, mau ke edubred. Di situ makin kuat lagi, makin semangat untuk mengejar mimpi dan juga giving my life for other people and give life for other people. Di situ aku merasa bahwa setelah keliling-keliling, karena aku ke Belanda juga S1 kuliah, pas pulang dari Belanda, aku datang sama Ristek Dikti dan Novel Learning keliling dari Sumatera sampai Papua ke 14 kampus se-Indonesia. Dari situ aku memberikan fasilitas digital connectivity, English learning application, di situ bantu orang-orang di sana untuk apa sih pentingnya pendidikan dan ketika kalian punya mimpi, what do you want to do, what do you want to achieve, why and how. Akhirnya aku ketemu mereka, memberikan motivasi. Bayangin dari semua penjuru Indonesia, dari Sumatera sampai Papua, betapa banyaknya mahasiswa anak-anak luar sana yang ingin belajar, ingin mengejar mimpinya, tapi terbatas dengan infrastruktur atau kesempatan. Dan selama aku 9 tahun mengabdi buat masyarakat, akhirnya aku melihat bahwa, oh aku ingin mencerdaskan kehidupan bangsa. Dan disitulah akhirnya aku daftar juga LPDP dan setelah menjadi tadi ya youth leader, ketemu banyak orang masyarakat sampai anak-anak ngomong gini ke Kak Deris, Kak Deris terima kasih banyak telah memberikan harapan dan mimpi kepada saya. Aku nangis saat itu dan akhirnya aku pancak di Nahate. Langsung bilang ini memang harus aku kontribusikan what I can give to community dan akhirnya aku berjanji ingin mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi seorang undagi untuk kuliah dimanapun aku berada kembali untuk Ibu Pertiwi mengabdi. Akhirnya aku mendapatkan LPDP alhamdulillah dan disitulah menjadi mahasiswa di Columbia University dan sekarang pun menjadi mahasiswa di Stanford University. Gini, dari mendengar cerita Deris ya, ke sana ke sini, dari Indonesia ke Belanda, kemudian ke Amerika Serikat, saya kebayang betapa pusingnya urus dokumennya. Betul, visanya ya apalagi pas ke Amerika juga visa telat 43 hari, hampir gak berangkat. Tapi Allah menunjukkan jalan, memang kalau ada rezekinya mah ya, udah there is a will, there is a way, kun fayakun lah di Allah gitu. Betul. Nah kalau yang ini dari cita-cita FKUI ya, terus gagal akhirnya jadi hubungan internasional, kalau yang ini juga arsitek, terus sekarang malah jadi professional comic artist. Ketahuan jodohnya, cuannya ada di komik, kapan? Iya, sebelumnya terima kasih banyak udah mengundang aku ke sini. Saya merasa sangat terhormat dan salam hormat juga buat bapak-bapak, ibu-ibu di sini. Sebenarnya sih aku udah suka gambar dari kecil banget, tapi terus memutuskan masuk arsitektur karena aku pikir seni aku bisa pelajarin sendiri, waktu itu begitu mikirnya. Jadi aku belajar sesuatu yang sifatnya teknis dan konseptual di arsitektur, sambil aku juga autodidak belajar seni sendiri. Nah, tapi dari kecil sebenarnya minatnya memang komik gitu. Dari umur 6 tahun? Benar? Iya, dari umur 6 tahun tuh pegangnya pensil warna? Betul, pensil warna, coret-coret tembok. Pokoknya semua orang yang kenal saya dari kecil itu pasti selalu ngelihat aku pegang kertas, pensil dan penghapus. Gitu. Kemanapun, kapanpun, dimanapun. Gitu. Jadi akhirnya ketahuan bahwa oh kayaknya ini cukup menguntungkan dunia comic artist. Tadinya sempat kerja di advertising. Advertising, betul. Terus kemudian jadi comic artist ketika ditawari DC. Iya, jadi aku tuh pertamanya di approach dulu sama sebuah agensi di Itali yang menawarkan untuk kerjasama. Jadi dia jadi representatif gitu. Nah dari situ aku coba kerjasama sama dia, nah dialah yang menawarkan aku ke DC dan Marvel Comics gitu. Nah dari situ aku mulai menemukan jalan gitu bahwa oke, kita kalau suka komik, kalau suka menggambar itu pasar kita bukan hanya di Indonesia tapi sebenarnya bisa di seluruh dunia. Karena sebagai orang Indonesia kita punya kelebihan yaitu budaya. Jadi menurutku orang Indonesia dari dulu itu tidak pernah kalah dari sisi budaya, justru kita
menang juara karena kita banyak banget kebudayaan yang kita bisa perkenalkan ke audiens di luar negeri gitu. Oke, ini kalau ngomongin soal kelebihan orang-orang Indonesia adalah budaya, saya mau ke Prof. Yogi. Prof. Yogi, Ya, silakan. baik. Prof. Yogi kan sekarang sudah lama tinggal di luar negeri, pastinya sudah sering bertemu dengan banyak sekali diaspora Indonesia. Kalau kata Aryo tadi, kelebihan orang Indonesia itu kita sangat bisa menonjolkan budaya-budayanya. Kalau ketemu dengan diaspora-diaspora Indonesia, biasanya pembahasannya seperti apa sih Prof? Tergantung ya, tergantung komunitasnya. Kadang-kadang kita bisa, sebenarnya kita bertemu diaspora Indonesia itu kebanyakan karena apa namanya, kangen ya dengan Indonesia, dengan masyarakat Indonesia. Apalagi kalau kesehariannya itu lebih banyak berinteraksi dengan orang luar. Jadi menjadi Indonesia suatu hari itu sudah luar biasa sekali di luar negeri itu ya. Jadi memang pendekatan kultural itu lebih melekat. Tapi kalau saya lihat ya memang bukan cuma budaya yang memang menjadi bagian penting dari apa namanya cara memperkenalkan Indonesia di luar negeri. Tapi saya lihat sekarang ini sudah mulai masuk ke sektor-sektor non budaya. Jadi mungkin dari segi dalam hal pendidikan, dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi dan sebagainya. Jadi sudah mulai lebih apa namanya lebih diverse ya dibandingkan sebelumnya. Kalau saya lihat di Belanda misalnya, di Belanda itu memang mengenal Indonesia lewat makanan, lewat budaya itu lebih dominan karena secara historis kulturnya memang pendekatan kultural yang begitu ya di antara Belanda dan Indonesia. Tapi kesini lebih mulai terlihat profesional. Dan saya lihat ini mungkin yang harus diupayakan untuk lebih dimajukan ke depannya supaya memang kita bisa mengambil manfaat lebih besar dari diaspora Indonesia di luar negeri. Kalau kita ketemu ya kadang-kadang kita bicara masalah politik, kadang-kadang kita bicara masalah pembangunan, masalah apa namanya kekinian, masalah pendidikan, terutama bagi kita yang dosen di sini ya, masalah pendidikan itu menjadi satu hal yang sangat concern. Kita punya interest untuk bagaimana bisa ikut membantu memajukan pendidikan Indonesia dari baik menjadi lebih baik dan seterusnya. Dan ini juga sesuatu yang saya pikir terutama di kalangan dosen Indonesia di luar negeri itu sudah cukup besar kontribusinya untuk ikut membantu memajukan pendidikan Indonesia. Mungkin banyak teman-teman kita dosen Indonesia luar negeri yang sudah sudah bisa membantu memberikan beasiswa, bisa membantu memfasilitasi pendidikan di luar negeri dan sebagainya. Dan saya kira yang seperti ini harus semakin dikoordinasikan supaya hasilnya lebih efektif ya. Baik. Kalau kata Prof. Yogi, budaya Indonesia itu sangat mudah memperkenalkannya ke internasional. Sama kayak apa yang Aryo lakukan ya. Pasang Maung Cisewu di komik Marvel, tidak hanya itu ya, ada beberapa. Ya, ada dan juga beberapa. sebetulnya ada komikus lain yang juga mencoba. Emangnya boleh masukin unsur Indonesia, unsur budaya kita ke komik dengan perusahaan besar seperti Marvel dan juga DC Comics? Ya justru menurutku itu tantangan sebenarnya. Gimana sebanyak-banyaknya aku masukin unsur Indonesia ke komik Marvel, ke komik DC, supaya kita bisa memperkenalkan juga gitu ya, supaya orang tertarik juga apa sih ini sebenarnya gitu. Menurutku selama tidak ada kaitannya dengan SARA, dengan sesuatu yang menyinggung atau sesuatu yang negatif itu nggak apa-apa, nggak masalah. Kayak misalnya aku masukin Macan Cisewu ke punggungnya Deadpool itu karena Deadpool loh. Deadpool ya, dan hanya bisa di karakter Deadpool ya. Karena ini ya, apa Dia namanya tuh bercanda, iya, joking bener. banget ya. Nah karena waktu itu di berita sedang gempar-gemparnya Macan itu terkenal tapi karena mukanya lucu mau diganti dengan patung yang lebih gahar gitu karena ya. viral. Nah tapi aku kepingin Macan itu tuh abadi gitu karena selama ini tugasnya dia sudah menjaga jadi jangan sampai hilang begitu aja. Akhirnya aku taruh di punggung Deadpool jadi Macan itu selamanya ada di Marvel Universe gitu. Tapi selain itu juga aku pernah naruh beberapa yang justru sangat Sunda banget ya. Aku pernah nulis di sebuah truk gitu ya, Ciwastra Express gitu.
Pernah ada. Aduh kayak di Pantura gitunya. Padahal mah di komik Di Amerika. komik Marvel, terus ada botol air minuman mereknya Cai. Iya, terus Air. iya koran pikirin rakyat gitu namanya. Dipleset-plesetin lah sedikit gitu. Jadi banyak aku taruh ini yang paling terbaru itu aku bikin lightsaber di komik Star Wars, tapi modelnya kujang Oh. gitu. Jadi Oke. Sundanya keluar lah. di Kearifan situ. lokalnya mani kental pisan ya. Harus ada. Harus, Biarpun harus. Star Wars tetap Sunda. Tapi gini, bekerja di 2 perusahaan besar. Ada Marvel, ada DC Comics. Boleh tepuk tangan dulu untuk Aryo Terima ya. kasih banyak. Seru banget bekerja, walaupun di belakang layar kayaknya gila gitu ya. Dalam 1 minggu biasanya ngerjain berapa project? Wah, aku tuh pokoknya ngerjain komik Marvel itu sebulan 20 halaman, lalu aku bikin cover buat komik yang lain, bikin ilustrasi juga buat kartu, bikin desain patung juga. Jadi ya sebenarnya kerjaannya lumayan jumpalitan, tapi disyukuri aja karena aku kepingin orang-orang di luar sana tuh tahu bahwa orang Indonesia tuh punya kualitas juga, dan kalau dipikirkan sebenarnya banyak banget orang-orang di seluruh dunia yang pengen kerja buat Marvel atau ngerjain Star Wars. Orang Amerikanya sendiri banyak yang pengen kayak gitu. Tapi di sini kita coba buktikan bahwa orang Indonesia tuh kualitasnya nggak kalah dan bahkan bisa lebih gitu. Jadi jangan pernah kita merasa inferior Yes. dibanding orang-orang di luar negeri, karena sebenarnya orang Indonesia tuh kemampuannya jago-jago gitu. Aha. Kita nggak pernah tahu jumpalitannya kayak apa. Sama Deris juga kita nggak pernah lihat di sosial medianya jumpalitannya kayak apa gitu ya. Kayaknya kelihatannya senang-senangnya aja gitu ya. Yang bikin bangga, padahal yang bikin kita nangis mungkin kita bisa buka sekarang. Ini kalau sudah jadi presiden BEM, Columbia University, apa yang dikerjakan Deris? Kemudian bagaimana cara Deris bisa membawa unsur Indonesianya dalam lingkup BEM Columbia University? Sebelumnya mau ada fokus spesifikasi bahwa itu BEM SIPA Columbia University. SIPA Columbia School of University. International Public Affairs. Oke. Jadi mungkin sebelum mengimplementasikan unsur-unsur budaya Indonesia dan juga Jawa Barat juga di dalam lingkungan SIPA Columbia University, mungkin aku bakal bahas sebelum menjadi presiden BEM itu sendiri, karena aku membahas tentang campaign atau platform yang aku ingin bawa ke hadap Apa tuh? itu Unity in Diversity for Our Community, di mana filosofi Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kan di mahasiswa Columbia University itu hebat-hebat ya di SIPA itu. From all over the world. Wah, dari macam-macam negara gitu ya, sophisticated, exceptional dengan berbagai You're macam one of budaya. them. Ya, You are one of them. Masya Allah, yes, thank you. Dan bagaimana dengan lebih dari ya tadi ya 1.500 mahasiswa S2, S3 itu sendiri dengan berbagai macam different cultures, background, aku ingin menyatukan suara mereka dan amplifying, echoing their voices into one. Karena walaupun berbeda tapi kita satu tujuan juga gitu, dan we are united as one community. Dari situlah aku membawa tadi ya filosofi unity and diversity for our community, di mana beda-beda tapi tetap satu gitu. Dan di situ pun sebelum aku daftar, jadi pas daftar tuh kan ada 4K yang aku sebutkan. Pertama, keberanian. Kenapa sih aku ingin daftar di Presiden BEM Columbia University? Itu pertama itu karena ya aku ingin membuktikan bahwa orang Indonesia pun mampu dan bisa berkontribusi aktif di international stage. Dimana kita pun banyak sekali orang-orang Indonesia diaspora hebat di luar sana yang mampu berkontribusi, memberikan suatu dampak nggak hanya bagi diri sendiri tapi bagi sesamanya gitu, di lingkungan internasional pun di domestik gitu. Dan situ ada tadi ya ke yang ludeng, itu tuh aku emang lakuin semua gitu. Iya keke gitu kan, jadi keke dulu harus keke gitu kan. Karena pas itu kan memang aku mempunyai keberanian yang sangat tinggi karena dare to speak aja, berani untuk berbicara, mengekspresikan diri. Walaupun asal dari ya Ciamis gitu kan, dari daerah dan juga di Bandung gitu. Tapi tetap bisa mendunia from Ciamis to New York gitu kan. Di situ aku merasa bahwa yang tadi tidak ada yang inferior atau superior. Melainkan semua sama berlomba-lomba untuk menjadi the best version of themselves. Tapi tidak untuk kompetisi gitu. Di situ aku berani untuk maju gitu. Terus yang kedua, kapasitas dan kapabilitas diri. Jadi karena yang tadi aku sebutin 9 tahun untuk mengabdi masyarakat, memberikan suatu pemberdayaan pemuda, kemasyarakatan. Di situ aku yakin bahwa
membawa, aku ingin memberikan suatu dampak lagi, give it back to community. Apa yang bisa aku berikan, sumbangsikan buat negara, tidak hanya di Indonesia, tapi buat di internasional gitu kan. Di sini akhirnya aku muncul, oke, kita bawa filosofi tadi, Unity in Diversity for our Community dengan hashtag Echoing Our Voices atau Student Voices. Nah di situ baru tadi ada kampanye, di kampanye pun aku membawa gastrodiplomasi. Kan anak HI kali ya, jadi bawa gastrodiplomasi, aku membawa pas lagi kampanye bawa makanan Indonesia, aku masak dari jam 5 subuh masak ayam geprek. Padahal di Student Association itu ada semua seluruh dunia ya. Ada, tapi aku pas lagi pertama kali untuk jadi pemilihan tuh aku bawa semua makanan untuk kampanye gitu kan. Bawa makanan Indonesia, akhirnya diperkenalkan makanan Sunda juga, sambal Sunda tuh. Oh itu cara kamu menang. Oh iya, di bawah gitu kan. Baru setelah itu kita ada voting, alhamdulillah kepilih. Dan yang terakhir mungkin tadi ketulusan dari values aku ingin bakti buat negara, dan juga tadi values dari orang tua dan keluarga, dan kearifan lokal yang aku bawa. Nah sekarang tujuan dan tugasnya apa aja sih? Sebenarnya aku memimpin lebih dari 500 mahasiswa dan lebih dari 40 komunitas di Columbia University, khususnya di SIPA. Kita fokus advokasi, menyuarakan suara-suara mahasiswa di sana. Misalnya kita fokus di pilar misalnya akademik, lalu di sosialnya, diversity-nya, equity, inclusion-nya, kebijakan publiknya, kita kerja bareng juga bersama para dekan, dan juga ada tokoh-tokoh seperti Hillary Clinton. Contohnya kita juga bantu untuk ada institut fellowship yang akan dibangunnya. Terus ketika mahasiswanya ada terhambat di akademiknya, sistemnya kita yang bantu langsung terjun ke mahasiswanya. Dan misalnya pengolahan dana misalnya untuk kegiatan mahasiswa. Itu misalnya ada defisit ataupun kekurangan dana, bagaimana kita bisa tetap jalanin. Sekarang lagi musimnya intern, magang. Bagaimana teman-teman yang tidak dapat stipend gitu, uang dari dana magangnya, kita bantu juga untuk berikan tadi sumbangsi dana. Supportnya apa sih yang bisa dilakukan untuk fellowship dan stipendnya. Terus ada kegiatan apa yang bisa misalnya low income cost gitu kan, dan juga bagaimana kita ngebantu untuk semua tuh dapat subsidi silang juga untuk mengikuti sebagai macam aktivitas, karena intinya kita ingin membantu peningkatan performance dan juga pengalaman mahasiswa Columbia University di SIPA menjadi lebih baik lagi, lebih banyak kegiatan-kegiatan yang meaningful activities. Dan alhamdulillahnya dengan kerjasama, nggak hanya aku ya, aku mah hanya kan memimpin ya, tapi kan banyak dibantu teman-teman divisi aku, tim-tim aku, dan juga seluruh student leaders, communities, dan mahasiswa di Columbia University yang ikut serta membangun engagement dan empowerment bersama menjadi sekarang gitu. Oke. Di Student Association BEM SIPA Columbia University ada berapa banyak orang Indonesia? Di association ini cuma aku aja. Cuma kamu aja? Iya. Di Student Association cuma aku aja. Jadi mereka menerima masakan Indonesia? Iya betul. Luar biasa, Enak tepuk tangan Bapak Ibu. Memang cinta ya? Enak soalnya makanan Indonesia. Emang enak sih, itulah kita yang menonjol adalah bumbunya Indonesia. Orang Sunda mah kalau makan nasi pete udah jadi. Tuh, tapi kalau mahasiswa di SIPA-nya Indonesia yang banyak. Karena kebetulan memang banyak sekali di Columbia tuh di SIPA anak Indonesianya, dan alhamdulillah guyup ya, maksudnya kita pun ada Columbia Indonesian Society gitu kan. Dan juga ada Permias di New York gitu. Cuman yang memang di Student Association SIPA Indonesia cuma aku doang. Luar gitu. biasa. Oke, ini kita dari International Relation and Public Affairs, kita ke Math. Siap. Ya, saya ke Prof. Yogi lagi. Siap. Prof. Yogi, Silakan. matematika terapan. Ada Erlangga Equation yang kita kenal ya dari Prof. Yogi Erlangga. Prof. Yogi, boleh disampaikan kepada kami mungkin secara mudah kita terima sebetulnya apa yang dikerjakan oleh Prof. Yogi dengan Erlangga Equation dan apa kemudian dampak langsungnya, dampak nyatanya kepada Indonesia? Sebenarnya saya koreksi sebentar ya, bukan Erlangga Equation tapi Helmholtz Equation. Helmholtz Equation. Yes. Oke. Jadi sebenarnya. Jadi nggak mau dipatenkan dengan nama sendiri, Prof. Sorry, saya potong. Oh enggak, itu nama orang lain ya. Oke, itu nama orang lain. Helmholtz. Ya, jadi begini, sebenarnya sih prinsip sederhananya bagaimana kita mencoba mencari tahu apa yang kita tidak tahu di dalam perut bumi ya menggunakan matematika. Jadi kalau di zaman dulu tuh, atau mungkin sekarang masih ada ya yang namanya mantri air ya, orang yang ngerti di mana ada sumur gitu ya, pakai keris lah, Cari di pakai apalah tanah, gitu ya. iya betul. Iya begitu. Oh ini ada sumur nih, di sini nih airnya bagus nih katanya begitu kan. Nanti digali, kata keluar gitu kan airnya. Ilmunya gimana kita nggak tahu ya. Nah kalau apa yang saya lakukan ya mungkin seperti itu tapi dengan matematika. Jadi kalau kita ingin tahu
apakah di dalam perut bumi ada minyak misalnya, atau ada kandungan material tertentu. Apa yang biasanya dilakukan itu di permukaan kita kirim katakanlah gelombang suara, atau ya kemudian nanti gelombang suara ini setelah sekian detik akan dipantulkan, pantulannya kita baca gitu ya, atau kita record, kemudian kita proses. Nanti bisa ketahuan itu apakah ada minyak, apakah kosong, seperti itu ya. Kalau keseharian kita mungkin sama seperti kalau ya, ibu hamil ke dokter terus dicek USG ya. Betul, Nah USG. itu kan USG itu kan nggak perlu dilubangi kan perutnya kan. Cukup dipasangin alat, tahu-tahu keluar, oh ini bayinya sehat, laki-laki atau perempuan dan sebagainya. Non intrusion lah. Nah itu yang dilakukan secara teknis di lapangan. Nah itu bisa dilakukan secara matematik. Jadi proses matematika yang rumit, tapi mungkin bahasa sederhana seperti itu ya. Dan prosesnya itu bisa lama ya. Kalau kita ingin tahu apakah di bawah di bawah sungai Cikapundung ada minyak, mungkin prosesnya cukup lama. Jadi dimulai eksplorasi saat hari ini, mungkin hasilnya baru ketahuan mungkin bulan depan atau tahun depan, tergantung cakupan luasannya. Itu kira-kira yang saya paparkan dalam menggunakan bahasa yang sederhana. Apakah di Indonesia bisa diterapkan? Saya kira bisa diterapkan ya. Apalagi kita saat ini kan krisis energi ya. Minyak mungkin output kita makin lama makin turun. Kita perlu sumber minyak baru. Walaupun kita bisa argu di sini apakah kita masih perlu mencari minyak baru ketika semua orang bicara green energy begitu ya. Tapi mungkin kalau menurut saya dalam rentang 10, 15, 20 tahun ke depan sampai kita bisa benar-benar mencapai tingkat produksi green energy yang seperti sekarang, ketergantungan pada fossil fuel masih cukup tinggi dan kemampuan kita untuk menemukan ladang-ladang minyak baru atau kemampuan kita untuk memprediksi lebih baik ladang-ladang minyak lama itu sangat perlu sekali ya, sangat penting. Kalau di Indonesia saya sendiri nggak tahu karena saya tidak punya kontak langsung dengan Pertamina misalnya sebagai perusahaan yang benar-benar berkecimpung di bidang itu. Tapi di luar negeri mereka sudah menggunakan teknologi ini, sudah menjadi standar dan hasilnya juga sudah kelihatan gitu. Jadi banyak sumber-sumber minyak baru yang ditemukan di kedalaman yang lebih dalam dibandingkan standar kedalaman saat ini gitu ya. Jadi makanya sekarang mungkin output minyak masih cukup bagus sampai beberapa dekade ke depan. Mudah-mudahan sih ke depannya Indonesia pun bisa manfaatkannya gitu. Kita harapkan dengan tayangan ini juga para stakeholder bisa memanfaatkan apa yang sudah dilakukan teman-teman diaspora di luar negeri ya, kemudian mengembangkannya di Indonesia. Tapi ini tadi diaspora, ini kan aktor para diplomasi, disupport pemerintah LPDP, beasiswa gitu ya. Merasa disupport oleh pemerintah? Iyalah, dengan adanya acara kayak gini misalnya, terus di Bandung ada Creative Hub, itu pasti adalah bentuk support juga dari pemerintah gitu. Tinggal kitanya yang berusaha untuk proaktif juga, kira-kira ngasih saran atau apa untuk kegiatan-kegiatan gitu. Karena sama seperti Kang Emil yang Kang Emil bilang tadi, 12 arsitek yang beliau rekrut, aku juga berusaha menerapkan itu. Jadi daripada misalnya aku bikin gambar, daripada di coloring atau diwarnain sama orang luar negeri, aku coba rekrut orang-orang Indonesia. Jadi ada salah satu asistenku, dia anak Unicom, sekarang tuh dia komik manganya diterbitkan di Jepang bahkan. Terus juga sekarang aku ngerekrut seorang colorist ya, yang tugasnya mewarnai itu dari Payakumbuh. Untuk kerja di komik Marvel atau Boom kayak gitu. Jadi studioku namanya Stone Fruit Studio. Stone Fruit Studio. Stone Fruit Studio. Karena aku di buah batu. Jadi Stone Fruit Studio cenahnya artinya mah buah batu gitu. English pisan. Tepuk tangan dong buat buah batu FC. Stone Fruit Studio. Iya, jadi Stone Fruit Studio berusaha merekrut anak-anak muda Indonesia, baik itu dari Bandung atau dari seluruh Indonesia untuk bisa
berkarir atau berkarya di internasional begitu. Keren banget. Bapak Ibu boleh tepuk tangan kasih. untuk ketiga narasumber saya yang sharing hari ini. Nah kalau tadi saya sudah ngobrol-ngobrol chit-chat. Sekarang saya akan persilakan Bapak Ibu sekalian untuk langsung bertanya nih dengan anak-anak muda dan juga ada Profesor Yogi mengenai kontribusinya, mengenai kegiatan diaspora dan lain-lain. Boleh silakan angkat tangan. Satu, ada lagi? Boleh silakan dikasih mic-nya. Yang lain? Silakan. Nanti dapat foto bareng sama Dery sama Aryo. Silakan, boleh berdiri. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat senang sekali berkesempatan dengan para narasumber yang sangat luar biasa. Perkenalkan saya Zaki, tapi masih dari Pemprov Jabar. Saya agak curious ini terutama dengan Prof. Yogi. Sebetulnya kami Pak, nanti ini baru chapter 1 Pak. Nanti ada chapter-chapter selanjutnya yang sudah lebih spesifik gitu ya. Mungkin ada satu atau dua mungkin Pak yang kira-kira project atau bukan project ya, sebetulnya mungkin penemuan ataupun potensi-potensi penerapan ilmu teknologi baru Pak yang mungkin Pak Prof Yogi sangat kuasai gitu ya, dan itu berpotensi langsung bisa diterapkan oleh dinas-dinas terkait di kami. Di sini ada dinas SDM ataupun ada dinas terkait Diskominfo dan sebagainya, mungkin yang kira-kira mungkin secara praktis menjadi inspirasi untuk dapat dikembangkan sehingga Jabar menjadi provinsi leading gitu ya untuk penerapan sains dan teknologi, dan itu juga diharapkan menjadi inspirasi bagi provinsi-provinsi yang lain sehingga Indonesia bisa semakin cepat lagi pembangunannya, semakin cepat transport teknologi sehingga kita menjadi bangsa early adopter. Demikian Pak. Baik, terima kasih Kang Zaki atas pertanyaannya. Silakan Prof Yogi boleh dijawab. Mungkin saya kira banyak ya sektor yang bisa dalami dan diterapkan untuk membantu pembangunan Jawa Barat. Barangkali satu hal yang saya ingin sampaikan di sini berkaitan juga dengan apa yang disampaikan Bapak Gubernur Ridwan Kamil tentang data. Ya. Ini yang saat ini mungkin menjadi kunci di hampir setiap pengembangan kemajuan. Jadi apakah itu perusahaan, apakah itu pemerintahan, bagaimana pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah gitu ya punya kemampuan untuk mengumpulkan data dari masyarakat, kemudian mengolahnya, menganalisis dan menjadikan data sebagai sarana untuk membantu membuat kebijakan yang lebih tepat sasaran. Saya kira belum semua, bahkan mungkin di level pusat pun pemanfaatan big data baru ini aja mulai dilakukannya. Saya kira dalam hal ini Jawa Barat bisa menjadi pioneer, ya, bagaimana kebijakan pemerintah bisa dibuat menggunakan data supaya hasilnya lebih akurat, lebih presisi, lebih tepat sasaran ya. Itu mungkin yang menurut saya urgent saat ini. Hal-hal lainnya mungkin saya kira misalnya bagaimana sains dan teknologi bisa dimanfaatkan untuk membantu traffic management di kota ya, terutama saat ini saya lihat dengan semakin pesat pembangunan traffic semakin permasalahan traffic semakin meluas, dan ini juga harus menjadi sesuatu yang diseriusi oleh pemerintah supaya pembangunan tidak membuat traffic menjadi masalah bagi masyarakat, karena traffic yang bermasalah itu justru akan menghambat pembangunan. Jadi bagaimana kita menggunakan sains dan teknologi, menggunakan matematik, menggunakan artificial intelligence untuk membangun smart traffic management misalnya seperti itu. Juga misalnya pemanfaatan sumber daya energi terbaharui di pelosok ya. Misalnya menggunakan panas bumi, menggunakan angin, itu juga saya kira sesuatu yang bisa dikembangkan di Jawa Barat. Demikian saya kira Pak Zaki. Baik, Kang Zaki cukup terjawab ya
Nanti kita bisa lanjutkan, kita eksplorasi jawaban dari Prof Yogi dalam Forum Diaspora Jabar chapter-chapter selanjutnya, betul ya? Prof Yogi terima kasih, selanjutnya ada lagi yang mau memberikan pertanyaan, Sama-sama. boleh? Saya ke Bu Kartini dulu boleh ya Mas? Perempuan, tadi laki-laki sudah, sekarang ke perempuan dulu. Coba, Ibu Kartini. Terima kasih. Kalau saya mungkin agak ingin dengar pendapatnya dari Deris atau Aryo nih. Eh, Gini, karena pernah pengalaman ya tinggal di luar negeri. Kira-kira bagaimana menurut Deris dan Aryo kalau semangat untuk menjadi diaspora itu juga ditumbuhkan ya ke teman-teman generasi muda. Paling tidak nggak harus lama-lama seperti saya misalnya gitu ya. Tapi paling tidak untuk membuka wawasan. Kira-kira gimana caranya ya? Jadi mungkin sekarang kelihatannya banyak gitu karena kita ngomonginnya forumnya emang diaspora gitu. Tapi kan secara jumlah populasi Indonesia nggak banyak gitu. Gimana menyemangati atau apa cara-cara kreatifnya dari kacamata anak muda nih? Boleh ke Deris dulu mungkin dijawab. Siap, Ibu terima kasih banyak atas pertanyaannya. Berarti kalau misalnya diaspora menyemangati tumbuh semangat ya diaspora di luar negeri, Gimana di menginfluence? Indonesia. Ya soalnya kan kadang ada diaspora udah pulang juga ke Indonesia gitu ya. Kalau misalnya di Amerika Serikat sendiri pengalaman Deris aktifnya kolaborasi antara pemerintah di sana dan juga kolaborasi dengan para student association ataupun seperti Permias atau PPI gitu kan. Kita banyak sekali mengadakan kegiatan-kegiatan aktif untuk memberdayakan para diaspora yang ada di luar negeri. Contohnya misalnya ada kegiatan forum, misalnya studi banding dan juga kegiatan seperti social culture 17 Agustusan bareng, menumbuhkan rasa-rasa semangat tadi ya 45 gitu, banyak sekali kegiatan-kegiatan anak-anak muda Indonesia yang sangat kreatif dan juga tetap memupuk rasa kebangsaannya gitu kan. Jadi banyak sekali kegiatan-kegiatan juga seperti misalnya edukasi bareng, guyup bareng. Contoh kecilnya aja kayak piknik makan bersama, buka bareng bersama, itu juga salah satu rasa untuk menumbuhkan kita rasa sayang kepada Indonesia dan juga teman-teman semua diaspora. Jadi pertama sih langkah-langkah yang sering konkret dilakukan, bagaimana kita bisa merangkul semua anak-anak Indonesia dengan database sendiri. Jadi banyak sekali database anak-anak diaspora Indonesia di luar sana yang tergabung misalnya di KJRI atau di Permiasnya, di PPI-nya, sampai di Kolombia pun kita ada namanya Colombia Indonesia Society. Jadi kita bareng-bareng bersama seluruh anak-anak Indonesia di Kolombia untuk mengadakan kegiatan-kegiatan berbau kemasyarakatan dan mahasiswa Indonesia. Terus ada juga misalnya di MIT juga itu sangat aktif banget kegiatan-kegiatan anak Indonesia di Boston gitu kan. Jadi kalau misalnya dari kegiatan itu sendiri bakal menumbuhkan rasa bahwa kita pun sama-sama diaspora Indonesia yang ingin berjuang bersama. Tak juga lupa dukungan penuh dari pemerintah Indonesia juga kepada para diaspora yang sedang misalnya mengenyam pendidikan atau tinggal di sana ataupun kegiatan-kegiatan yang bisa merangkul, contohnya tadi kan gastro diplomasi ya, banyak sekali konsen di New York ada kegiatan IGA New York Official gitu, banyaknya kegiatan kuliner, gitu, pameran, social culture yang akhirnya membuat pemahaman, oh ternyata ada ya diaspora di sini. Sampai pertama kali dia datang ke Albany, itu ada acara AAPI, Asia America Pacific Islander, dan tampil jaipong di sana dari gitu sama silat. Dan di sana ternyata nggak sadar ada anak Indonesia dan perkumpulan Indonesia banyak banget di sana juga gitu. Dan di situ bisa kita rangkul bareng-bareng dan akhirnya kontak-kontakan, bikin kegiatan lagi. Itu salah satu bisa tambah rasa kebersamaan itu sendiri. Lalu yang kedua, perlunya juga edukasi mengenai pentingnya kita menyerap kembali rangkul anak diaspora yang ada di Indonesia yang udah pulang gitu, dan juga masyarakat awam yang tidak mengerti apa itu diaspora gitu. Kadang banyak teman-teman di luar sana yang nggak tahu apa sih diaspora, sampai ada misalnya perbedaan diaspora dan diaspora gitu kan. Itu kan terminologi yang kita harus pahami juga, bahwa pemuda-pemudi Indonesia yang sedang di luar negeri dengan apapun kepentingannya untuk membawa publik diplomasi gitu, diplomasi publik kepada masyarakat internasional, dan itu sangat penting banget kita kembangkan dengan berbagai macam pemberdayaan kegiatan, aktivasi, kolaborasi. Makanya perlunya intergenerational approach dan juga multi stakeholder, di mana dengan adanya strategi ini sendiri, older generation dan yang sekarang generasi sekarang pun bisa sama-sama belajar mengenai pentingnya indahnya kebersamaan guyup United as One sebagai diaspora Indonesia gitu.
Jadi intinya Mas guyup ya. Tidak hanya yang masih di sana tapi yang sudah pulang ke Indonesia supaya lebih kuat lagi Betul. cinta Indonesianya dan juga tadi. Dan edukasi mengenai hal tersebut pun perlu juga karena banyak yang nggak Betul, tahu betul, minim betul, literasi betul. mengenai diasporanya. Betul. Nah kalau tadi dari diasporanya nih ya, yang dari New York jauh banget ya. Sekarang saya ke Aryo, sudah ikut Comic-Con berapa kali. Bagaimana kemudian memberikan encourage kepada teman-teman yang juga komik artis lokal gitu ya. Untuk juga bisa memberikan kontribusinya sama seperti diaspora di Jawa Barat. Kembali memberikan kontribusi ke Indonesia. Iya, kalau menurutku persoalan yang paling harus diperhatikan itu adalah mindsetnya ya. Karena banyak sekali alasan kenapa mindsetnya mereka masih belum terbuka misalnya untuk menjadi diaspora atau pindah negara gitu ya. Ada yang karena dia merasa comfort zone, dia nggak mau keluar dari comfort zone-nya. Ada juga yang minder, nggak pede untuk tinggal di sana dengan dunia yang asing gitu ya. Budaya yang berbeda, Budaya yang berbeda. nggak ada nasi. Betul, nggak ada sambal terasi, ya. Culture shock gitu kan. Jadi biasanya yang aku lakukan itu di Indonesia ya, di sini tuh aku sering bikin sharing profesional. Apalagi setiap kali aku pulang dari convention Comic-Con di San Diego misalnya atau di New York atau misalnya kemarin Star Wars Celebration di London. Ketika pulang aku biasanya bikin sharing profesional untuk ngasih tahu bahwa orang sana tuh sangat welcome dan sangat amazed sebenarnya dengan karya-karya orang Indonesia. Jadi mereka tuh welcome banget kalau misalnya kita mau ke sana atau kita mau berkarya di sana gitu. Jadi mindsetnya itu yang berusaha pelan-pelan aku ubah bahwa ketika berkarir jadi komikus atau jadi seniman di Indonesia, pasarnya kita juga bisa keluar gitu, bukan hanya terkotak-kotak di Indonesia aja gitu. Malah kita justru bisa gunakan senjata-senjata berupa ya kebudayaan Indonesia tadi itu kayak tadi masakan Indonesia gitu ya. Kita perkenalkan lewat komik ya, kayak tadi misalnya saya bikin lightsaber bentuknya kujang, itu kan nggak pernah kepikiran mereka di sana gitu. Lightsaber kan lurus ya, kujang kan begini ya. Kan gagangnya. Oh gagangnya siap. Kalau lasernya tetap, ya. Tapi tidak pernah terpikir bentuk-bentuk seperti itu karena mereka tidak lahir dengan budaya itu gitu. Nah itulah yang mereka sangat welcome sebetulnya dan orang-orang bule kan senang tuh ya lihat budaya-budaya Indonesia. Nah itu sebenarnya kekuatan kita, itu kekayaan kita yang kita bisa perlihatkan ke situ. Dan jangan minder, jangan juga merasa bahwa di luar comfort zone kita akan nggak maju atau justru kebanting atau apa. Itulah yang aku berusaha ubah mindsetnya gitu. Bahwa sepanjang aku kerja buat Disney, Marvel, DC, Star Wars itu mereka sangat appreciate, sangat hormat, sangat respect kepada orang-orang Indonesia gitu. Sangat kreatif, apalagi orang Sunda tadi ya, orang Sunda masa kreatif, boleh tepuk tangan dong. Hatur nuhun. Terjawab ya. Mungkin ada satu Mau nambahin kalimat, sedikit, satu kalimat. boleh? Tadi sempat lupa menyebutkan bahwa perlunya tadi ya apresiasi juga dari both pemerintah dan juga dari kita pribadi bahwa kita pun bangga menjadi Indonesia dan juga pemerintah melihat kesempatan apa sih yang bisa diserap untuk para diaspora balik Indonesia. Kita mengenal kata brain drain, brain waste gitu kan. Bagaimana itu bisa dilihat, oh ternyata banyak kapasitas anak-anak muda Indonesia yang bisa kembali ke Indonesia dan apresiasi dan bisa tumbuh bersama. Makanya dia yang multi stakeholder, kolaborasi dan strategic approach itu sangat penting banget untuk menumbuhkan rasa-rasa tentang percintaan diaspora. Karena kadang ada rasa kayak nanti pulang ke Indonesia gimana atau misalnya di sana ada yang bantu kita atau gimana. Jadi kalau kita ada inovasi yang guyup itu pasti bisa dibantu dan lihat juga opportunity tadi yang brain waste dan sebagainya. Itu sih. Oh itu dari situ aku ada yang boleh aku tambahin ya. Silakan. Iya, aku selalu dapat pertanyaan dari media atau dari teman-teman gitu. Aryo kok nggak bikin komik Indonesia aja sih? Kok malah kerja di Marvel? Kenapa nggak memajukan industri komik Indonesia gitu kan? Betul. Terus aku selalu jawab bahwa sebenarnya kita tuh posisinya anggap aja kita jadi atlet deh. Tapi di bidang seni gitu. Jadi kalau orang lihat di cover komik Marvel atau DC ada nama Aryo Anindito kan Indonesia banget tuh ya. Mereka tuh biasanya penasaran ini tuh dari mana sih nama aneh ini tuh dari mana gitu ya. Akhirnya orang googling, oh Indonesia tuh kayak apa gitu. Nah
Lalu yang kedua, aku berusaha untuk gali ilmu sebanyak-banyaknya dari Marvel, dari DC, dari Disney. Lalu aku sharing kembali di sini. Gitu. Kontribusi itulah ya. Betul, selama aku masih banyak yang bisa aku pelajarin dari sana, bukan berarti aku nggak bisa majuin industri komik di sini, gitu. Dan yang terakhir adalah ketika setiap kali aku ke comic convention di luar negeri, kayak yang paling baru tuh kemarin New York Comic Con tahun lalu, di panel Star Wars itu aku pakai baju tenun ikat, Wow. terus pakai topi buatan Bali gitu. Jadi ya, jadi ngasih lihat bahwa ini unik gitu loh. Indonesia ini identitas tuh saya. Jadi kita jangan mentang-mentang oh gue komikus Marvel mesti gayanya kayak apa gitu. Nggak bisa, kita juga harus kasih lihat kecintaan kita, dan di panel itu yang lain pada pakai jas atau segala macam. Aku pakai tenun ikat dan rasanya bangga sekali waktu itu. Seru banget ya. Semakin terlihat kecintaannya ketika bekerja dengan orang-orang internasional. Tadi masih ada satu pertanyaan, tapi mungkin nanti kita bisa lanjut di diskusi setelah acara ini untuk mas-mas tadi yang mau memberikan pertanyaan. Karena kita sudah sampai penghujung acara, saya ingin minta closing statement dari Prof. Yogi untuk Forum Diaspora Jawa Barat. Prof. Yogi, mohon izin untuk closing statement-nya. Ya, terima kasih. Saya kira ini sebuah momen yang bagus ya, yang diinisiasikan oleh Bapak Gubernur Jawa Barat. Saat ini dunia memang sudah semakin mengglobal, hampir tanpa batas ya. Penyekatan menggunakan national identity, local identity semakin sulit dan semakin absurd gitu ya. Jadi di saat kita bergerak ke arah dunia semakin menyatu, keberadaan orang Indonesia di luar negeri tidak bisa dihindari, tapi juga keberadaan orang Indonesia di luar negeri itu bisa menjadi sesuatu yang besar dan manfaatnya buat Indonesia, buat Jawa Barat ya. Jadi bagaimana sekarang mudah-mudahan dengan dibentuknya diaspora ini, manfaat kedua belah pihak sebagai diaspora, sebagai masyarakat yang tinggal di Indonesia itu akan semakin terlihat, semakin bisa dirasakan. Dan mudah-mudahan inisiasi ini akan terus berlanjut ke depan, sehingga dampaknya terhadap masyarakat Jawa Barat terutama dan Indonesia pada umumnya bisa semakin dirasakan. Sebagaimana dampak diaspora Indonesia kepada komunitas di mana dia tinggal saat ini di luar negeri. Saya kira demikian, Bu. Baik, terima kasih Prof. Yogi. Boleh Bapak Ibu tepuk tangannya. Kita aminkan seluruh harapannya terhadap Forum Diaspora Jawa Barat. Semoga inisiasi ini akan terus berlanjut dan memberikan dampak tidak hanya untuk Jawa Barat tapi juga untuk pengembangan Indonesia. Ya, terima kasih narasumber saya hari ini ada Prof. Yogi Ahmad Erlangga, ada Aryo Anindito, ada Deris Nagara. Terima kasih banyak sudah bergabung. Dan demikianlah diskusi dan talk show dengan judul Forum Diaspora Jabar dari Jawa Barat Mengglobal untuk Indonesia sebagai rangkaian acara launching dari Forum Diaspora Jawa Barat. Terima kasih kepada Pemprov Jawa Barat dan semua yang hadir pada hari ini. Saya Prasidya Puspa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.